عليهم حجارة من طين
قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jemaah yang sangat dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati ya Ustaz kita, dai muda kita, alhamdulillah. Ustaz Ridho SPDI, insyaallah dia akan menyampaikan kepada kita wejangan-wejangan agama kita. Kemudian yang sama-sama kami hormati barisan pengurus kita, kemudian seluruh jamaah yang sedang dirahmati, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita awali setiap aktivitas kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz silakan. Sampai selesai Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi min ibadihi al-muttaqin al-mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, yang masih memberikan kepada kita kenikmatan, yang masih memberikan kepada kita hidayah, sehingga dengan berbagai nikmat, kesehatan, hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita sanggup melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju mushola at-thayyibah yang sama-sama kita cintai ini. Kita datang ke mushola bukan karena pengurus menyuruh kita. Kita datang ke mushola bukan teman kita yang menyuruh, melainkan karena iman yang tertancap di dalam dada kita. Karena iman yang tertancap di dada kita, kita hadir di mushola dengan niat yang ikhlas, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita kelak dikumpulkan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam, seorang manusia yang dijelaskan dalam kitab Syekh
Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Madarijus Su'ud menyatakan bahwasannya Muhammad itu dia di langit dimuliakan dan di bumi dia menjadi panutan. Maka sudah sepatutnya kita memberikan sholawat kepada beliau. Dan bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi itu 10 kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Sekali awak berselawat ke Nabi, Allah kembali 10 kali berselawat ke diri kita. Apa dampak yang kita dapat dari berselawat kepada Nabi? Allah yang menjaga kita, Allah yang menjamin kita, Allah yang nanti akan memudahkan rezeki kita, Bapak Ibu sekalian. Maka sudah sepatutnya apabila kita mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, pada subuh hari ini izinkan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian memperkenalkan diri. Nama di Palpa Rego. Mungkin agak pertama kali Bapak Ibu mendengar di Palpa Rego. Kalau di Palpa Rego itu kalau kita cari di kamus bahasa Arab adalah suwol. Kalau cari dalam kamus buku di buku Tambo adalah Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita cari lo di bahasa Minang, bahasa Jawa. Kalau Rego bahasa Jawanya artinya harga. Tapi kalau kita cari dalam bahasa Sanskerta, di Palpa itu artinya cahaya. Kalau Rego itu artinya bisa dikatakan yang memerintah dan kita arahkan kepada yang memimpin. Nah, kalau kita gabung dari bahasa Sanskerta antara di Palpa dan Rego itu pemimpin yang membawa perubahan menuju cahaya. Tapi itu. Jadi itu sedikit arti mengenai nama. Kemudian ya Ibu sekalian, Rego menggantikan Buya Dr. Satria Effendi MPD Kongkukunya. Beliau kebetulan satu komplek dengan Rego di Sawalua, Perumahan Taman Asiwo. Jadi beliau minta tolong gantian sebab beliau sekarang berada di luar kota. Izin Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu sekalian. Izin Bapak Ibu, untuk tema kita pada subuh hari ini, kita jadikan Ramadan sebagai ajang perubahan. Kita jadikan Ramadan sebagai ajang perubahan. Perubahan apa itu yang dapat kita ubah pada bulan suci Ramadan? Tentunya bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang suci, bulan yang disebut dengan bulan yang penuh ampunan, bulan yang lebih baik dari segala bulan. Kemudian dengan di bulan suci Ramadan kita sangat banyak mengharapkan ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar hadis ini, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Itu bukan hanya sekedar puasa Bapak Ibu sekalian, tapi memang betul-betul orang yang bersungguh-sungguh, orang yang beriman, orang-orang yang memang betul-betul menjalankan apa yang dikatakan dengan puasa itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam hadis lain dijelaskan juga bahwasanya as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratul lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Itu semua adalah pelebur dosa-dosa bagi orang mukmin. Jadi kalau kita sholat 5 waktu dari hari ke hari, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari Jumat ke Jumat, itu juga proses peleburan dosa-dosa kita kalau kita melakukan amal-amal soleh kita kepada Allah SWT. Kemudian dari Ramadan ke Ramadan, itu juga salah satu bentuk pelebur dosa-dosa kita Bapak Ibu sekalian. Maka pada bulan suci Ramadan ini, yang semulanya kita menjadi orang baik, ditingkatkan lagi menjadi orang lebih baik pada saat ini. Kalau sebelumnya kita penuh dosa, kita hapus semua dosa-dosa kita yang ada pada saat sekarang ini. Kalau kita mencari Bapak Ibu sekalian, kegiatan rangkaian kegiatan ibadah yang Bapak Ibu lakukan tadi, itu membuat iri para ahli kubur yang ada pada saat sekarang ini, atau orang yang tidak diberikan oleh Allah kesempatan hidup pada saat sekarang ini. Kalau ibaratnya seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita masih Allah berikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Allah masih berikan kepada kesempatan waktu untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, ada penyesalan dari orang-orang yang berada di dalam api neraka. Kalau kita lihat referensinya dalam Quran surah Fatir ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalamnya. Siapa yang berteriak di dalamnya ini? Yaitu penghuni neraka tersebut, Bapak Ibu sekalian. Penduduk neraka, dia berteriak di dalam neraka. Apa yang mereka teriakkan? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, Rabbana akhrijna, keluarkan kami, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, maka pasti kami akan beramal soleh. Pasti, kata yang ibu sekalian. Apa pasti, kata orang kok? Sebab kalau kita cari dalam Quran sejadah dibacakan oleh Al-Mukarram imam kita tadi, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Orang di dalam api neraka itu adalah mencari, inyo ala mendengar, inyo ala merasuan. Betapa luar biasanya siksaan yang ada di dalam api neraka. Ghairul ladzi kunna na'mal, dan mereka mengatakan, dan kami tidak akan melakukan perbuatan apa yang sudah kami lakukan di atas dunia. Kalau orang tu berdosa di atas dunia, ia tidak akan melakukan perbuatan itu balik, Bapak Ibu sekalian. Ia berjanji kepada Tuhannya untuk melakukan amal soleh, sebab ini adalah mencari. Kalau sekiranya Bapak Ibu sekalian dicandian sakit dibuka oleh Tuhan tu pintu neraka tu sakit jadilah sangin tu, Bapak Ibu sekalian. Niscaya di berbagai masjid di penjuru dunia tidak akan sanggup menampung jamaah. Apabila Allah membukakan sedikit saja pintu surganya di atas dunia ini, sakit sekalian Allah, Ibu sekalian, maka niscaya tidak akan sanggup tempat-tempat terompah di masjid kau menampung terompah umat manusia yang ada di dunia, Bapak Ibu sekalian. Neraka itu, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa kita pikirkan dan tak terintih di kepala kita, dan tak pernah terdengar di telinga kita, dan tak pernah terlihat di mata kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita cari dalam kitab Tabarani, barang siapa orang itu yang ada di dalam api neraka, kemudian dia melihat siksa itu secara langsung, Bapak Ibu sekalian, mereka hari demi hari disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui yaitu malaikat dari penjaga api neraka. Malaikat yang ditugas oleh Allah untuk menyiksa manusia yang ada dalam api neraka. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jangankan siksaan, Bapak Ibu sekalian, ketika penghuni neraka tersebut dia menghirup nafas saja di dalam api neraka, mereka merintih kesakitan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jangankan menghirup nafas, mengeluarkan nafas saja mereka merasakan sakit yang sangat luar biasa. Itu baru menghirup sama mengeluarkan nafas baru. Ada siksa-siksaan yang lain. Betapa luar biasanya siksaan yang ada di dalam api neraka. Kalau surga, baik kita cerita Bapak Ibu sekalian. Surga, kalau Nabi bercerita dengan para sahabat tentang surga, para sahabat itu akan menyabit kepada Nabi, kalau sekiranya di depan saya ini ada 1000 musuh, 20.000 musuh, ada berapa banyak musuh di depan saya akan sanggup jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cerita tentang surga, sahabat dengan Nabi ini seolah-olah berada di surga, Bapak Ibu sekalian. Surga itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kemudian neraka tadi apabila diceritakan oleh Nabi kepada para sahabat, maka seolah-olah mereka ingin bertaubat setiap detik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung menangis berjamaah. Begitu Nabi menjelaskan tentang neraka dan surga kepada para sahabat. Kemudian dalam ayat tadi, Bapak Ibu sekalian, ini yang paling penting poinnya, Bapak Ibu sekalian. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akum an-nadhir. Bukankah aku, kata Allah, ketika orang itu berteriak dalam api neraka, kemudian Allah dan para malaikat yang menjawab, bukankah aku telah memberikan waktu kepadamu yang cukup untuk kamu berfikir di atas dunia, dan aku sudah mendatangkan berbagai peringatan kepadamu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalaulah diarti oleh Allah waktu kepada kita bersama kini, banyak orang yang Allah mendahului kita, yang sudah dijemput oleh Allah, yang tak bisa bangkit di dalam kubur. Kalau sekiranya orang dalam kubur itu bangkit kini, ini akan beramal dengan sungguh-sungguh. Mungkin menangis orang dalam kubur kini mencari kita tadi tak harus bersama-sama.
menangi orang dalam kubur sambil mencari kita salat berjamaah tadi Bapak Ibu sekalian. Tapi mereka sudah Allah berikan kesempatan hidup di muka bumi. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu faman adh-dhalimina min nasir. Telah datang peringatan kepada mereka. Peringatan itu bukan hanya sekedar dari ustaz Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar dari orang yang menceramahi. Peringatan itu ketika ada seorang anak kecil sekalipun menasihati kita, itu peringatan dari Allah. Ketika talinteh di HP awak, di media sosial awak terkait mengenai nasihat dakwah, itu peringatan dari Allah. Ketika ada kejadian di muka awak yang mana itu menegur seseorang yang membuat kita ingat dengan Allah, itu peringatan dari Allah Bapak Ibu sekalian. Peringatan itu bisa datang dari mana saja Bapak Ibu sekalian. Allah mendatangkan dengan sengaja kepada kita, karena tidak ada dalam dunia ini terjadi secara kebetulan. Pasti itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apapun yang terjadi kepada awak kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu peringatan, penegur. Allah menegur kita Bapak sekalian, kembalilah ke jalanku, kembalilah ke jalanku. Dikatakan dalam hadis, "Lallahu asyaddu farhan bi taubati ahadikum min ahadikum bi dhallatihi idza wajadaha." Orang bertaubat itu Bapak sekalian, Allah itu sangat senang, sukonya. Ba'a ilustrasinya Bapak sekalian, ketika kita kehilangan barang, ketika barang yang hilang tadi basuh balik, senang hati kita Bapak Ibu sekalian. Kayak itu Allah senang ke kita ketika kita bertobat kepada Allah, kembali ke jalan Tuhan kembali. Kemudian aku menangi orang api neraka itu tadi Bapak Ibu sekalian, karena mereka itu sudah zalim. Mereka sudah datangkan peringatan, berbagai peringatan dari Allah ketika mereka berada di atas dunia, mereka mengabaikannya. Mereka diberikan waktu yang panjang oleh Allah untuk berpikir di atas dunia, mereka juga mengabaikannya. Dan ketika mereka sudah melihat apa yang sudah terjadi ketika mereka berada di dalam api neraka, baru mereka menyesal Bapak Ibu sekalian. Karena mereka sudah melihat absarna wasami'na farji'na, kembalikan kami. Dijelaskan juga dalam kitab Tabarani, ketika itu mereka berteriak-teriak kepada para malaikat, "Ya malaikat ya Allah, ya malaikat ya Allah, keluarkanlah kami, keluarkanlah kami. Kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kami sudah merasakan, kami berjanji akan melakukan amal-amal soleh dan berlainan dengan apa yang sudah kami lakukan." Kemudian para malaikat tersebut tidak langsung menjawab Bapak Ibu sekalian. Didiamkan di malaikat itu selama sampai 10 tahun. Sampai 10 tahun itu berbeda dengan sampai 10 tahun dunia. Pak Imam kita membacakan tadi dalam Quran surah As-Sajdah, alfasanati mimma ta'uddun. Sehari di dunia 1000 tahun banding di akhirat. Berarti selama sampai 10.000 tahun mati diamkan oleh para malaikat. Itu siksaan jangan Bapak Ibu sekalian. Jangankan siksaan tadinya mayat nafas sakit, mengeluarkan nafas ala sakit luar biasa. Iku bayangkan siksa demi siksa demi siksaan. Waktu istirahat ada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kerja di kantor, kalau kita di sekolah, di kampus, ada waktu istirahat. Di neraka ada waktu istirahat. Jangankan 1 menit, 2 menit, 1 detik pun tidak akan diberikan istirahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika sampai 10.000 tahun baru dijawab di malaikat tadi. Apa kata para malaikat? Indah pertolongan yang didapat oleh orang penghuni neraka tadi. Yang didapat adalah percuma, kata para malaikat. Percuma, kata para malaikat. Bahwa percuma, ketika itu Allah lagi waktu, Allah alam mendatangkan peringatan, awak lalai, awak zalim, rasulullah, kata para malaikat. Tak pertolongan didapat oleh Allah Ibu sekalian, sebab masanya sudah habis. Itu masanya masa penghakiman. Masa setiap apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu nanti akan kita bertanggungjawabkan. Kemudian ketika mereka berteriak kepada para malaikat untuk meminta tolong, malaikat tidak menolong mereka. Kemudian kepada siapa mereka minta tolong? Kepada Tuhan mereka. Berteriak lain dalam api neraka, minta tolong kepada Tuhan Ibu sekalian. Minta tolongnya kepada Tuhannya. Ketika jawaban dari para malaikat tidak dapat menolong mereka, mereka minta tolong kepada Zat yang menciptakan segala-galanya. Mereka minta tolong kepada Allah, lantas Allah bakal langsung menjawab, tidak Bapak Ibu sekalian. Didiamkan di Allah selama umurnya dunia. Bayangkanlah Bapak Ibu sekalian, mulai dari Allah ciptakan dunia sampai Allah akhirkan dunia nanti Bapak Ibu sekalian.
Bara lamunnya akhir dunia Bapak Ibu sekalian. Allahu a'lam. Sampai sekarang belum kiamat Bapak Ibu sekalian. Dan waktu terus berjalan. Bisa saja miliaran tahun, triliunan tahun, ratusan tahun, kita tidak pernah tahu. Dan kemudian banding waktu di dunia ini berbeda dengan akhirat. Satu hari di dunia 1000 tahun di akhirat Bapak Ibu sekalian. Berapa lama dia menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Siksaan dan siksaan terus berjalan. Allah jawab dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 108. Ketika pas selama umurnya dunia, Allah jawab dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 8, yang mana jawaban itu tidak ingin didengarkan oleh penghuni neraka, yang membuat mereka menyesal, yang membuat mereka menangis luar biasa. Jawaban dari Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 108, qala khsa'u fiha wala tukallimun, kata Allah, tinggallah kamu di dalamnya dengan hina dan janganlah kamu bicara denganku, kata Tuhan. Katiko yang minta tolong kepada para malaikat, percuma hanya para malaikat. Katiko yang minta tolong kepada Tuhan didiamkan di Allah selama umurnya dunia. Kemudian Allah jawab dengan qala sa'ufiha wala tukallimun, tinggallah kamu di dalamnya dengan hina dan janganlah kamu bicara denganku, kata Tuhan. Apa kayak itu Bapak Ibu sekalian? Di dalam api neraka itu tidak boleh orang Islam. Orang Islam masuk dalam surga saudara. Janji Nabi, barang siapa bersyahadat pasti masuk surga, tapi diberasnya di neraka dulu. Itu syarat Ibu sekalian. Ikut orang-orang yang bukan Islam, itu yang menjadi bahan api neraka. Maka beruntunglah kita termasuk umat yang Nabi Muhammad SAW ditunggu itu besok di pintu surga oleh Nabi. Banyak mana dosa kita, kalau ada keimanan saketek biji zaro dalam diri kita, akan masuk surga saja sekalian. Tapi diberasnya selama lamanta di neraka dulu. Itu adalah kisah terkait dengan Ibu. Kisah orang paling terakhir keluar dari neraka, orang paling terakhir masuk surga. Itu orang Islam itu dari Ibu sekalian. Tapi tidak mungkin dengan waktu yang singkat Ibu sekalian. Kemudian apa terjadi? Kenapa kita harus berubah di bulan Ramadan? Orang yang Allah bagi kesempatan hidup pada masa kini kita yang bersama di sini. Orang yang indah Allah bagi, yang Allah panggilnya, Allah datangkan peringatan demi peringatan kepada orang itu, waktu demi waktu. Ini tidak jauh bertobat, Allah panggil. Kini dia akan mendapatkan apa yang sudah dikerjakan atas dunia. Atas kita pada hari ini mendapatkan kesempatan emas di bulan Ramadan. Ramadan menurut sebagai para ulama itu diartikan sudah bahasa yang membakar. Mari kita bakar semua dosa yang ada pada diri kita. Kita ubah dari kita yang sebelumnya bermaksiat kepada Allah menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT. Kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa yang dikatakan yang iman dan takwa? Aman wa taqwa bi fi'li ta'ati wa tarkil muharramat. Beriman bertakwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah. Ustaz, kalau sekiranya awak berdosa ini Ustaz, awak bermaksiat, kemudian awak tobat, jadi terima tobat dari Tuhan Ustaz? Lain, pasti diterima oleh Allah. Nabi Muhammad yang menjamin, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, kata Nabi. Barang siapa bertobat sebelum matahari terbit di barat, kata Nabi, tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak melakukan perbuatan syirik, tidak mempersekutukan Allah. Bapak Ibu sekalian, pasti diterima oleh Allah. Makanya kita di bulan Ramadan kita lakukan ikhtiar kita berbanyak istighfar kita berbanyak salat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak luput dari kesalahan. Segala perbuatan dosa itu kita bisa urus dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah, Allah ampunkan. Tapi kalau kita berurusan dengan manusia, urusan itu harus kita selesaikan dengan manusia itu. Kalau awak ada buat salah dengan kawan awak, dengan saudara-saudara kita sesama muslim, kita dengan cepat segera minta maaf Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat akhlak atau perilaku Nabi dalam Quran surah Al-Imran 159, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ketika orang tu buat salah dan orang tu yang Nabi menunggu minta maaf, Nabi terlebih dahulu memaafkan. Waktu ketika itu kami ada si ceramah kajian di Malaysia Bapak Ibu sekalian, itu di Selangor di Kajang. Ada satu jemaah bertanya Bapak Ibu sekalian, Ustaz, kalau sekiranya nanti orang itu buat salah, kenapa mesti kita yang minta maaf lebih dulu Ustaz? Itu bahasa Malaysia. Kemudian
Jawabannya sangat simpel Bapak sekalian. Nabi Allah menjelaskan dalam Al Imran, mengajarkan kepada Nabi ketika itu kami jawablah Bapak sekalian. Jadi begini Puan, kalau terkait mengenai siapa yang salah terlebih dahulu kemudian meminta maaf terlebih dahulu, kapan kita nanti akan mengambil kemuliaan insya Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan, "Wa ma zadallahu bi'afwin illa 'izzah." Orang yang memaafkan Allah akan menambah kemuliaan pada dirinya. Kalau sekiranya ada orang salah kawat, jatuh orang itu minta maaf, awak terlebih dahulu memaafkan orang itu. Nah, itu betapa mulianya akhlak Nabi. Tak cukup dengan itu Bapak Ibu sekalian, kita mohonkan ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Allah kita maafkan orang itu, kemudian kita mohonkan ampun kepada Allah. Kita manusia biasa, walaupun kita seorang guru, seorang dosen, seorang dikatakan alim sekalipun, kita manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Pasti sedikit kurang lebihnya kita akan ada membuat hati orang tersinggung. Makanya kita dalam setiap pertemuan saling memaafkan. Kemudian memaafkan urusan kita sudah selesai dengan orang tersebut. Tapi kalau kita tidak selesai urusan kita dengan orang itu, nanti kita akan selesaikan di akhirat Bapak sekalian. Akan kita cari di besok di padang yang sangat luar biasa luasnya, beratus-ratus juta umat orang yang ada di situ Bapak sekalian. Kita cari itu kalau basuolo dan kalau ini mauan. Kalau tidak ini mauan, dosa ini ditransfer ke kita. Dari ribet urusan dengan manusia Bapak sekalian, ribet. Kalau urusan dengan Tuhan kita bisa taubat. Allah memaafkan, Allah menjamin. Rasulullah SAW menjamin dalam hadisnya. Kalau kita berurusan dengan manusia, kita harus temui manusia tersebut. Mohon maaf Bapak sekalian, mohon maaf. Mungkin kita menyebutnya ataupun menjelekkannya di belakang, ataupun berkata-kata tidak baik kepadanya di belakang. Bahkan Nabi mengatakan, "Atadruna mal ghibah," kata Nabi. Lai tahu dek kalian apa itu riba, kata Nabi. Para sahabat menyampaikan, qalu, kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian Nabi menjawab, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu orang yang menyebut saudaranya sesuatu yang tidak disukai oleh saudaranya, itu adalah riba. Bertanya para sahabat balik, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, kata para sahabat. Kalau sekiranya kami sampai itu batu ada pada dirinya Nabi, apa itu riba? Kata para sahabat. Nabi menjawab, in kana fihi ma taqulu faqad irtabta. Kalau sekiranya itu ada pada diri orang itu, betul pada ada diri orang itu riba, kata Nabi. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Kalau sekiranya itu tidak ada pada diri saudara engkau, itu adalah berdusta, memfitnah, diboleh. Jadi perlu kita menjaga lisan kita. Kita manusia Bapak sekalian, tidak luput dari kesalahan. Kadang misalnya dak apa-apa ibu nama sama risiko kadang cerita misalnya di kedai. Cari tahu tentang apa misalnya kan tentang karajo. Mereka tiba-tiba saya mau kawan mereka. Jadi manusia tidak luput dari kesalahan. Kadang kita menyampaikan sakit teh orang tuh. Kalau nama orang itu sudah terlibat dalam pembicaraan kita, baik itu jeleknya, baik itu buruknya, maka itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya setiap kita bertemu dengan orang, kita mohon maaf. Walaupun orang itu mana yang salah, kita lapangkan dada kita lapangkan maaf kita kepada mereka, kita mohonkan ampun kepada Allah untuk mengampuni mereka. Walaupun orang itu mana yang salah kawan. Jadi hal-hal aspek itu yang perlu kita rubah. Kebiasaan habit selama kita sebelum Ramadan kita rubah. Dengan kesempatan Ramadan datang, kita berbanyak taubat, istighfar kepada Allah SWT. Itu urusan dengan Tuhan. Urusan dengan manusia, kita minta maaf kepada mereka, kita mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Begitu juga sebaliknya. Bukan tentang siapa yang lebih dahulu memaafkan, tapi tentang siapa yang memaafkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kajian singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dapat Bapak Ibu ambil hikmah dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita pada Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz kita. Alhamdulillah kajian pada kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya kami mengutip pendapat para ulama kita. Sedikit berbagi Bapak Ibu ya. Apa kata ulama namanya Syekh Ahmad At-Tijani, pengamal tarekat At-Tijaniyah yang berasal dari Afrika Utara, orang berkulit hitam. Apa keceknya? Syahrul Ramadana laisa syahrul naum. Bulan Ramadan itu bukan bulan tidur.
itu haditsul maudhu', hadis yang palsu. Bahkan saking palsunya tidak ada di kitab hadis palsu. Tetapi apa syahrul Ramadan itu? Syahrul amal saleh. Tadi kan kece Ustaz, kalau ingin masuk surga tanpa masuk neraka, masuk surga dibasuh dulu ke neraka kan? Awak kasih sampai amalan supaya tidak masuk neraka. Mulai bisa. Masuk surga bighairi hisab, tanpa digoreng dulu ke neraka. Ada ompe. Dan dia menggunakan seketik awak berbagi. Iya. Yang pertama, dalilnya di surah Ar-Ra'd ayat 22. Yang pertama, kece Allah Subhanahu wa taala masuk surga bighairi hisab, sabar dengan mengharapkan ridha Allah. Satu dong. Yang kedua apa? Wa aqamus shalah. Mendirikan bukan mengerjakan salat. Dua. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Suka bersedekah, suka berinfak sirran wa alaniyah. Kan kata ulama kaji kan? Bersembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yang terakhir itu yang paling puncaknya amalannya. Membalih kejahatan orang lain dengan kebaikan. Paling mana tuh? Misal dituduh orang lewat beri-beriku. Kadang kan kalau imannya sekedar-sekedar saja, ya balik-balik ya kan, tapi balik dengan kebaikan. Itulah amalan kecil Al-Quran ketika diamalkan masuk surga bighairi hisab. Insyaallah dia makan ya. Apalagi di bulan Ramadan kecil Ustaz tadi berlipat-lipat ganda kan, apalagi berselawat. Itu kecil Al-Quran Al-Karim la raiba fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.